wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Agung Setionugro. Oke, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan aplikasi XAMPP. Langsung saja kita buka aplikasi XAMPP-nya. Kita start Apache dan MySQL. Pastikan sudah warna hijau, berarti sudah terkoneksi atau sudah running. Oke, selanjutnya kita buka web. Kita bebas menggunakan apa aja. Kita ketik localhost, kemudian garis miring XAMPP. Kita searching, kemudian kita klik parent directory, kemudian kita klik phpMyAdmin. Oke, kalau sudah kita membuat database ya. Kita membuat database, kita kasih nama DB penjualan. Untuk formatnya itu kita collection ya. Kita create data penjualan 1. Kemudian kita number kolomnya kita ada 5 karena kita akan membuat 5 kolom. Yang pertama itu adalah ID pelanggan, yang kedua nama pelanggan, yang ketiga alamat, kemudian yang keempat itu telepon, kemudian yang kelima adalah email. Oke, untuk namanya kita buat TBL pelanggan ya. TBL_pelanggan. Nggak ada, bisa nggak ya? Nah, sudah muncul, jadi sesuai kita ketik 5 kolom. Di sini juga 5 kolom. Untuk yang pertama kita ID pelanggannya, ID pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah nama pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah alamat. Yang keempat adalah telepon. Yang kelima adalah email. Untuk tipenya kita menggunakan varchar. Kemudian nama pelanggannya juga varchar. Untuk alamat kita menggunakan tag karena banyak ya. Kemudian ini varchar juga, ini juga varchar. Untuk valuesnya ini kita 5, untuk ID pelanggan 5, untuk nama pelanggan 30, untuk tag tidak ada batasan ya. Kemudian untuk telepon itu 15, kemudian untuk alamat email itu 30. Oke, kalau sudah kita save. Kita loading ya. Kita lihat strukturnya. Nah, kita sudah ini TBL pelanggan, strukturnya udah ada satu table. Oh, bentar. Kita kembali lagi dulu. TBL pelanggan, bentar. Struktur, oke. Di struktur kita checklist yang ID pelanggan, kemudian kita kunci dengan primary. Oke, sudah terkunci. Kita insert. Nah, kita insert. Untuk yang ID pelanggan, misalkan kita mau buat 0
satu, kalau enggak satu aja lah, satu. Kemudian nama pelanggannya Agung Setio Nugroho kita buat ini RT 002 RW 007 Desa Pacing, Kabupaten Klaten. Untuk alamat nanti kita buat 10 nama atau 10 ID dengan alamat yang sama biar cepet ya nantinya. Untuk nomor telepon diisi, kemudian kita cek di browser. Nah, sudah tertera ya, nama pelanggannya Agung Setio Nugroho, ID pelanggannya 1, alamatnya ini, telepon dan email. Kita ingin membuat 10 data ID pelanggan. Kemudian kita insert lagi, kita ulang terus sebanyak 10 kali ya. Untuk namanya misalkan bebas. Ini hanya sebagai contoh. Ini alamatnya kita samakan, nomor telepon bebas ya. Untuk ini bebas sesuai dengan ID-nya. Oke, kita browse lagi. Sudah 2, kita kurang 8. Langsung saja. Alamat 61 62 64. Alamatnya Andi. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Usahakan sesuai data yang diminta oleh pelanggan atau data sesuai dengan ID-nya pelanggan. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Selanjutnya nomor 4, kita kasih nama Aan. Aan @gmail.com. Kita browse lagi. Sudah 4 ya, berarti kurang 6 lagi. Lama ya, lama. Tian@gmail.com. Terus lakukan secara berulang, oke? Terus 6, namanya Irfan. Irfan@gmail.com. Kita browse, pokoknya lakukan secara berulang selama 10 kali atau sesuai data yang diminta. Oke. Kemudian Krishna. Ini hanya nama hanya sebagai contoh, alamat juga hanya sebagai contoh. Ini hanya sebagai contoh semua. Usahakan nanti sesuai data yang diminta oleh pelanggan. Oke, kita browse, berarti kurang 3 lagi. 8 5.
Oke, sudah 7, kita buat lagi nomor 8, namanya Bima, alamatnya juga sama, nomornya 8 5 kurang 2 lagi berarti ya. Kita browse lagi, kita insert lagi, kemudian yang nomor 9, misalkan namanya Rizky, alamatnya sama, nomor teleponnya 9, Rizky. Kita browse lagi, kita insert lagi, yang terakhir nomor 10, kita kasih nama Abdul, namanya alamat sama, ini ya abdul@gmail.com. Oh, SP10K primary. Bentar. Oke, 10 ya, sudah 10. Ini sesuai update. Oke, sudah selesai. Oke, sudah. Ini tutorial cara membuat TBL pelanggan. Kemudian kita ingin membuat TBL barang. Kita balik lagi ke DB penjualan 1, kemudian kita create table, kita TBL barang, kolomnya kita menggunakan 3 aja ya, biar nggak kelamaan. Ini untuk pemilihan kolom bebas, apapun itunya, apa sesuai kebutuhan. Ini tipenya varchar, ini ya teks, untuk ID barang 5, nama barang 30, teks tidak ada batasan. Kemudian kita save. Oke, struktur TBL barang, kita checklist seperti tadi, kita primary, kita kunci. Oke, kalau sudah kita insert nama barangnya, misalkan nama barangnya HP, alamatnya sesuaikan dengan alamat barangnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian kita ingin membuat 10 barang selain HP, laptop, untuk alamatnya sama. Ini kita bedain aja lah alamatnya. Karawang itu aja, Karawang. Untuk alamat diusahakan sesuai barang. Oke, nama barang ketiga baju. Untuk alamatnya samain aja biar cepet ya. Kita membuat 10 contoh. 4, nama barangnya celana jeans. Oke, sudah 4, kita membuat 10, lakukan secara berulang-ulang. Oke. Untuk nama barangnya beda ya. Sarung misalkan.
kita insert lagi namanya apa ya, karpet. Kita browse, lakukan secara berulang selama 10 kali. Enggak harus 10 ya, ini bebas, misalkan kipas. Sesuai barang, nggak ada batasan, baik itu kolom, baik itu barangnya. Kemudian berapa tadi ya? 7 udah belum sih? 7 apa ya, sarung, karpet, AC misalnya. Oke, 7 primary. Oke, bentar. Edit, browse, 7. Oke, 7 udah. Lupa ya, 8 AC. Kalau ID-nya sama kayak tadi ya, error. Kemudian 9 akan TV. Aduh. Kita browse lagi, kita insert lagi 10, misalkan gelas. Sudah selesai. Untuk alamat tidak ada sesuai, maksudnya sesuai barang ya, jangan samakan seperti ini karena ini hanya sebagai contoh saja. Untuk alamat, nama barang, ID barang, baik itu kolom dan nama barang, alamat barang, ini hanya sebagai contoh. Bisa kita menggunakan 10 kolom atau 5 kolom sesuai kebutuhan. Oke, seperti ini tutorial cara membuat database menggunakan XAMPP by PHP MyAdmin. Mungkin seperti itu aja tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching, just for fun, keep smiling, and see you in the next video.